Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para penonton yang sedang menyaksikan video ini. Beberapa waktu terakhir ini, saya sedang melaksanakan kegiatan yang termasuk ke dalam mata kuliah saya, yaitu termasuk ke dalam Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan ini bernama KKL. Dapat disimpulkan bahwasanya KKL ini merupakan kuliah di mana kita terjun langsung ke lapangan atau ke tempat observasi secara langsung. Nah, sedikit informasi bahwasanya pada tahun-tahun sebelumnya ini kegiatan KKL tentunya dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan observasi kami. Nah, biasanya pada tahun-tahun sebelumnya kita mengunjungi taman-taman nasional, kemudian kita mengunjungi cagar alam, dan juga kita mengunjungi laboratorium yang meneliti berbagai flora dan fauna di Indonesia, yaitu seperti LIPI. Dan KKR virtual ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai platform seperti Zoom, Schoology, dan juga YouTube. Oleh karenanya pada video kali ini, saya Dara Ninggar Aprilia NIM 4 2017-0043 mahasiswa pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai keseluruhan kegiatan pada saat KKL virtual tahun 2021 ini. Kegiatan pada hari pertama KKL virtual ini dilaksanakan yaitu dengan menonton video. Video yang disajikan yaitu mengusung tema keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk kesimpulan yang didapatkan pada pertemuan pertama, yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang besar mulai dari flora, fauna, dan juga lingkungan yang sangat besar di dunia. LIPI sebagai lembaga yang melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia ini memiliki misi yaitu dalam rangka eksplorasi keanekaragaman di seluruh Indonesia dan akan terus melakukan penelitian mengenai pemanfaatan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kegiatan di pertemuan selanjutnya dilanjutkan dengan menonton video kedua yang berjudul Perisai di Pesisir Minahasa. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya di video tersebut ekosistem pesisir ini terdiri dari padang lamun, mangrove, dan juga terumbu karang. Nah, ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling utama yang ada di pesisir pantai. Ketiga ekosistem ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga ekosistem ini memiliki peran yang sangat penting untuk lingkungan daerah pesisir. Nah, peran utama dari LIPI ini adalah melihat biodiversitasnya, kemudian ekosistem pesisir di daerah Tumbak atau Minahasa Tenggara dan juga Tonanu Pantai atau Minahasa Induk. Nah, LIPI juga ini membantu dengan membagi tim menjadi tim karang, tim lamun, dan juga tim mangrove. Selain itu, tim juga dibentuk dengan tujuan untuk mencari tahu kualitas air serta mengumpulkan semua jenis ikan yang ditemukan. Dilanjutkan pada pertemuan ketiga, masih dengan menonton video bersama dengan tema yaitu Ekspedisi Bioresearch di Pulau Enggono. Pulau Enggono merupakan pulau kecil terluar yang berada di tengah samudra. Secara administrasi, Pulau Enggono ini masuk ke dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Mengapa pulau ini menjadi salah satu tema dalam KKL virtual kali ini? Karena pulau ini menjadi sangat penting bagi Indonesia apabila ditinjau dari beberapa aspek seperti sosial budaya, biologi, dan juga geopolitik. Nah, kemudian dilihat dari aspek biologi sendiri, pengungkapan potensi keanekaragaman hayati di Pulau Enggono masih sangat-sangat diperlukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga sosial kemasyarakatan. Ekspedisi yang dilakukan oleh LIPI bertujuan untuk mengungkap keanekaragaman hayati mulai dari flora, fauna, dan mikroorganisme yang ada di Pulau Enggono. Selain itu juga LIPI
berkontribusi untuk menemukan spesies baru yang endemik di sana, kemudian menambah koleksi keanekaragaman hayati. Kegiatan Menonton video terakhir ini mengusung tema yaitu ekspedisi bioresearch yang dilakukan di Pulau Sumba, salah satu pulau menakjubkan yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa ekosistem di dalamnya yaitu berupa padang savana yang berbukit-bukit hingga Hutan hujan tropis. sedikit informasi yang saya dapatkan ketika menonton video ini yaitu ekspedisi yang dilakukan oleh LP di Pulau Sumba ini bertujuan untuk mengungkap evolusi yang terjadi di Pulau Sumba, di mana proses ini dilihat pada keanekaragaman hayati yang ditemukan di Pulau Sumba. Padang rumput menjadi ekosistem yang paling utama di Pulau Sumba ini. Hal ini dikarenakan musim panas yang terjadi sepanjang tahun. Beberapa flora dan fauna endemik juga telah ditemukan di Pulau Sumba. Dan LIPI juga berhasil menemukan beberapa kandidat untuk spesies baru yang ditemukan ketika proses eksplorasi dilakukan. Tingkat keberagaman dan endemisitas yang tinggi di Pulau Sumba dapat dijadikan modal dasar sebagai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Beberapa pertemuan pada KKL virtual ini telah dilaksanakan dengan lancar. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan juga pesan ketika melaksanakan KKL virtual ini. Yang pertama adalah kesan ketika melaksanakan kegiatan praktikum virtual kali ini, tentunya saya memiliki pengalaman atau experience yang berbeda dalam melaksanakan KKL, di mana pada tahun-tahun sebelumnya KKL ini dilaksanakan dengan mengunjungi tempat secara langsung. Jadi kita bisa tahu bagaimana proses pengawetan ataupun eksplorasi flora dan fauna yang ada di Indonesia ini secara langsung. Kemudian kesan yang kedua yaitu sedikit kecewa tentunya karena kami membayangkan bahwa KKL ini bisa terlaksana dengan lancar dengan kita mengunjungi langsung terutama ke LIPI. Jadi kita bisa melihat secara langsung bagaimana koleksi-koleksi dari flora dan fauna di Indonesia ini dilakukan, bagaimana prosesnya itu kita bisa melihat secara langsung. Namun kali ini kita hanya bisa melihat tidak secara keseluruhan. Kemudian kesan yang ketiga adalah para pembicara. Kegiatan KKL virtual ini sangat terbantu dengan adanya pembicara yang sangat interaktif dalam menyampaikan materi. Mulai dari eksplorasi untuk flora, fauna itu mereka sampaikan dengan rinci dan juga menyenangkan sehingga mahasiswa yang mendengarkan itu tidak bosan. Dan juga para pembicara menjelaskan materi dengan menunjukkan secara langsung, meskipun itu tidak semua, namun bisa memberikan gambaran bagi mahasiswa bagaimana cara eksplorasi flora dan juga fauna di Indonesia. Kemudian untuk pesan KKL virtual kali ini, tentunya untuk tahun selanjutnya semoga KKL bisa dilaksanakan secara langsung sehingga mahasiswa bisa melihat secara langsung bagaimana teknik eksplorasi. Sekian video mengenai penjelasan singkat dan juga kesan dan pesan kegiatan KKL virtual pada tahun 2021. Saya Dara Ninggar Aprilia NIM A4 2017 0043. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang diucapkan. Akhir kata, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.